Shalom Sobat STTI, selalu memiliki semangat yang baru setiap pagi agar kita memiliki kekuatan untuk menjalani hari ini. Mari kita berdoa untuk renungan pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang malam tadi. Pagi hari ini kami bangun dengan sukacita yang dari Tuhan. Berikan kami kekuatan Bapa agar setiap hari, setiap pagi kami mampu berjuang dengan setiap tantangan-tantangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Telur tidak pernah lebih besar daripada gunung. Tapi kapan kita melihat telur lebih besar daripada gunung? Yaitu ketika kita meletakkan telur tepat di depan mata kita. Sama seperti masa lalu. Seringkali ketika kita fokus dengan masa lalu yang sebenarnya sudah tidak berarti lagi, membuat kita tidak bisa melihat berkat baru yang sebenarnya sudah lebih besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bagaimana kita mau menerima berkat yang baru ketika tangan kita masih menggenggam erat sesuatu yang lama? Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Manusia memang punya memori, tetapi masa lalu tidak perlu diingat-ingat lagi, karena itu adalah masa lalu dan bukan jasa pahlawan yang perlu untuk kita kenang. Dituliskan bahwa mengingat masa lalu adalah hal yang percuma dan tidak ada gunanya. Karena ketika kita mengingat masa lalu, ada akibat-akibat yang buruk yang bisa mempengaruhi hidup kita. Akibat yang pertama adalah kita tidak produktif dengan waktu kita. Ketika kita mengingat kegagalan kita di masa lalu, kita bisa jadi terpuruk, menyesal, dan kecewa. Sehingga waktu yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk berkarya, jadi kita gunakan untuk meratapi apa yang sebenarnya sudah tidak bisa diubah lagi. Ketika kita menyadari betapa berharganya waktu yang kita punya, maka kita akan hidup dengan bijaksana dan tidak akan menggunakan waktu dengan sia-sia. Waktu itu tidak bisa diputar kembali, jadi pastikan kita tidak melakukan sesuatu yang akan kita sesali. Waktu tidak kenal kata tunggu dulu. Jika kita menunda sesuatu yang harus kita kerjakan di masa sekarang, maka kita sedang menunda progres kita untuk lebih baik di masa depan. Yang kedua, akibat kita fokus dengan masa lalu adalah kita tidak bisa melihat sesuatu yang lebih baik. Ketika kita fokus dengan masa lalu, ketika sesuatu sudah berlalu, artinya tugasnya sudah selesai dalam hidup kita. Kita harus belajar move on, karena kalau tidak, hidup kita akan jalan di tempat. Kita lelah, tapi kita tidak maju kemana-mana. Setiap orang punya masa lalu, tapi kita juga punya pilihan untuk tinggal di masa lalu atau hidup di masa kini. Kita pernah mengalami keberhasilan ataupun kegagalan di masa lalu. Keberhasilan bisa membuat kita berpuas diri sehingga kita tidak mau berusaha lagi. Padahal hidup itu terus berubah. Ketika kita hanya puas dengan satu pencapaian, maka kita akan tertinggal dengan yang lain. Dan kegagalan di masa lalu bisa membuat kita trauma sehingga kita takut untuk mencoba. Tapi belajarlah untuk mengubah fokus kita dari kegagalan-kegagalan di masa lalu kepada peluang-peluang yang ada di saat ini. Fokus dengan apa yang ada di tangan kita untuk dikerjakan di saat ini. Maka berkat dan keberhasilan akan Tuhan sediakan. Akibat yang ketiga, ketika kita terlalu fokus dengan masa lalu adalah kita tidak bisa bersyukur dengan berkat yang Tuhan sediakan hari ini. Ketika kita terus-terusan melihat bahwa masa lalu adalah masa yang paling indah, maka kita akan menjadi orang yang sukar untuk bersyukur. Hidup ini sudah penuh dengan masalah. Kalau kita membawa beban kegagalan di masa lalu, maka hari ini beban kita akan menjadi lebih berat. Kalau kita tidak bisa meninggalkan luka lama kita dan tidak bisa mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu, maka kita tidak bisa membangun hubungan yang lebih baik ke depan. Karena orang yang hidup dalam luka di masa lalu akan melukai orang-orang yang ada di hidupnya masa kini. Orang yang tetap tinggal di masa lalu, hidupnya tidak akan berubah. Tetapi orang yang berani move on, hidupnya akan berubah. Ketika kita melihat ke belakang, ketika kita melihat di masa lalu,
janganlah lihat dengan penuh penyesalan, tetapi lihat seberapa jauh kita sudah melangkah, seberapa kuat kita sudah bertahan, dan seberapa besar berkat Tuhan yang sudah kita terima. Seburuk atau sesukses apapun kita di masa lalu, masa depan yang Tuhan sediakan akan selalu lebih baik. Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, aku sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Itu artinya masa yang akan datang itu selalu lebih baik daripada masa-masa lalu yang sudah kita tinggalkan. Karena itu jangan pernah menyombongkan kesuksesan kita di masa lalu. Dan jangan pernah berkecil hati dengan kegagalan kita di masa yang lalu. Karena semua itu bisa Tuhan ubah di masa yang akan datang. Semangat pagi Sobat STTII, Tuhan Yesus memberkati.